Oke, ini adalah kata-kata yang kalau bekerja di bidang kreatif ini adalah kata-kata yang dosa banget. Bener nggak? Kalau kamu bikin sesuatu atau bekerja di bidang kreatif and it's unoriginal, itu dosa banget, nggak boleh. Apalagi waktu aku di advertising, ya. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya, ini adalah definisi unoriginal, ya. The same a lot of other things, sama aja kayak yang lain, makanya nggak menarik atau nggak spesial, gitu ya. Sesudah kerja di advertising, aku mikir gitu, emang apa salahnya sih kalau jadi orang yang nggak menarik, ya nggak sih? Apa salahnya jadi orang yang nggak spesial gitu? Emang itu dosa gitu kan? Kayak misalnya yang jual nasi goreng kan nggak cuma satu, bener nggak? Berarti pengikut-pengikutnya tuh banyak banget dan yang laku mah laku-laku aja gitu. Terus aku mulai berpikir, oh oke, mungkin aku mesti mulai melenturkan otot-otot bahwa harus orisinal itu, dan kemudian coba deh bikin sesuatu atau create sesuatu yang gak harus orisinal amat. Oke, presentasi hari ini akan penuh dengan banyak pengakuan-pengakuan. Oke, tolong disimpan buat sendiri aja karena beberapa sebenarnya sangat amat memalukan. Perjalanan MJK YM yang tadinya mangkok ayam ID gitu, sampai sekarang masih mangkok ayam ID, cuman nggak bisa didaftarin mangkok ayam, jadi diganti jadi MJK YM. Ini bukan perjalanan yang kalau misalnya dibilang bahwa oh penuh dengan perhitungan, penuh dengan apa ya, pemikiran jangka panjang, enggak. Aku kasih contoh salah satunya. Panitia di awal bertanya kepada aku, Mas Ben, gimana sih caranya kok bisa gitu dari ide mangkok ayam terus dijadiin apa, dijadiin apa. Waktu aku kasih tahu jawabannya, mereka mukanya agak kecewa gitu, cuman ya gak mana dong ya, it is what it is gitu. Kenyataan adalah kenyataan. Oke, tahu nggak mulainya dari mana? Di tahun 2012, aku tuh punya bisnis makanan. Aku lagi nyari logo, sebenarnya gitu, ya. Terus anak angkat aku tuh jualan ini, kaos ada gambar mangkok ayamnya. Oh ya lucu ya gitu ya. Terus aku bilang ini kebenaran nih adik angkat ya. Jadi aku bilang boleh minta nggak artworknya. Terus sebulan kemudian aku ulang tahun, dia bilang nih pakai aja. Oke cool gitu. Berarti aku langsung dapat ini. Ya. Pertanyaannya, apakah aku berarti selama ini mengkreasikan mangkok ayam? Tidak. Apakah aku yang gambar? Tidak. Terus kalau ditanya lagi, apakah mangkok ayamnya itu sendiri adalah hasil pemikiran adik angkat aku ini? Tidak. Kenapa? Karena dia juga sebenarnya ciplak. Benar? Sejarahnya berasalnya dari Tiongkok. Ini sejarah ayam jago yang tersohor. Awalnya itu dari sebuah dinasti yang rajanya bilang, aku bikin lomba nih, bikin dong para pengrajin untuk bikin desain yang ada gambar mangkok dan ayamnya karena ini adalah simbol kemakmuran. Dan ini adalah pemenangnya. Ya, desainnya seperti ini yang kita pakai sampai sekarang. Jadi sebenarnya bisa dibilang karena ini udah berabad tahun yang lalu, maka ini adalah public property. Ya, tidak ada yang bisa sebenarnya secara khusus mendaftarkan ini. Ya. Kemudian aku mikir dong gitu, oh iya ya, ini logonya sebenarnya bukan buatan aku gitu kan, terus juga gambar awalnya juga bukan aku, ini dari dinasti Cina gitu. Buruk amat ya gue ya. Maksudnya kayak I don't create anything new gitu kan. Kemudian ada yang pernah ngomong, it's not about what you do, it's how you do it. Bukan soal kamu bikin apa. Kamu bisa jadi jualan barang yang emang bukan desainnya kamu, tapi how you do it. How you how you make it happen gitu. Bagaimana kita membesarkannya, bagaimana kita menjalankannya. Sesudah logo itu aku pakai untuk jualan makanan aku, di dekat tempat tinggal aku ada yang namanya sekolah untuk anak jalanan. Anak jalanan namanya Saja. Aku mikir gini, aku selama ini bertetangga dengan mereka, tapi aku nggak pernah melakukan apapun untuk mereka. Ya, aku bilang ya udah deh, kalau gitu gini, aku pengen bikin sesuatu yang nanti itu dijual, ya, kemudian hasil keuntungannya aku pakai untuk didonasikan kepada mereka. Karena kaos udah dibikin sama adik angkat aku, berarti nggak bisa dong yang lain, nggak bisa bikin kaos lagi. Akhirnya aku bilang ya udah deh, kita bikin aja tote bag. Tanpa disadari ternyata tote bagnya itu membesar gitu. Orang jadi beli dan bertambah banyak, dari yang tadinya cuman
modalnya 2,5 juta, berkembang menjadi 5 juta, dan seterusnya. Ya, nggak berhenti di situ, bahkan dipakai sama artis. Apakah ini by default atau by rencana? Jawabannya enggak, beneran enggak. Apakah aku kenal dengan artis-artis ini? Jawabannya enggak. Gitu. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena banyak yang bilang, lu mah enak Glenn, soalnya lu kenal sama tuh artis-artis. Enggak, beneran gue nggak kenal. Gue nggak kenal sama Dian Sastro. Yang kanan mungkin gue kenal. Back to mungkin gue kenal. Adinia Wirasti nggak kenal, kenalannya asli, cuman di Instagram doang gitu. Mereka beli, mereka jalan-jalan, mereka pakai untuk foto, ya. Dan itulah mulai bertambah. Hasilnya produksinya kita bertambah cuma dengan satu produk. Dan pada saat itu cuma dengan satu produk ini kita didatengin sama e-com. Ya, karena pada saat itu e-com mulai bermunculan. Jualan dong di tempat kita, jualan di tempat kita. Gitu. Oke. Kemudian mangkok ayam pelan-pelan mulai, istilahnya kalau udah naik itu kan agak-agak mulai stagnan lah ya. Penjualannya iya mulai stabil. Sampai akhirnya dia nongol di sebuah film, ya, macet. Kalau di sini enggak. Di film Critical 11, ya. Penampilan di film ini nggak lebih dari 2 detik asli, ya, 3 detik lah paling banyak. Gitu. Tiba-tiba pesanan naik lagi, gitu. Pesanan naik laginya tuh apa? Aku mau dong tote bag yang dipakai sama Anya. Anya siapa gitu? Oh, ternyata tokohnya itu namanya Anya, aku baru tahu gitu kan. Dan mereka akhirnya beli lagi karena mungkin fans beratnya Critical 11, fansnya Adinia Wirasti itu beli dan mereka ingin tampil seperti Anya, seperti yang ada di filmnya. I'm riding on it. Ya, aku menggunakan kesempatan itu. Apakah aku berencana untuk masuk ke dalam film? Jawabannya enggak, sama sekali enggak. Oke. Dari situ kita mulai masuklah ke toko-toko ini. Ya, kita mulai ditawarin ke dalam toko-toko offline. Dan aku berpikir, ya udah online-nya biar fokus aja di Instagram. Tapi kalau aku mau ngembangin, aku harus mengembangkannya secara offline. Pertimbangannya sederhana. Kalau suatu hari nanti Instagram shutdown gimana? Gitu, aku nggak bisa jualan dong, bener nggak? Tapi kalau aku punya offline kan bisa, gitu, tetap bisa jalan. Jualanlah kita ke, ada JKT Kreatif, dari tadi di Senayan City, ada di Museum Macan, ada di Bali, terakhir ada di Alun-Alun, dan ada di Almarhum Aksara di Pacific Place. Tempatnya mentereng-mentereng semuanya pakai AC. Ya. Terus pertanyaannya aku adalah, sebenarnya Glenn, kamu pernah nggak sih mikirin gitu, pembeli kamu itu sebenarnya berada di mana? Di mana mereka berada? Apakah pembeli terbesar kamu beneran adanya di Pacific Place, di Senayan City, di Museum Macan gitu ya? Pada saat dia lagi booming, aku tuh terima foto banyak banget. Ada sekitar 500-an, 700-an foto yang masuk. Kirim lewat DM di Instagram, nge-tag di Instagram gitu. Terus aku bingung gitu, sebenarnya nih foto-foto sebanyak gini buat apaan gitu. Sementara buat brand lain, this is an asset. Aset. Ya, mereka menyebutnya itu sebagai aset. Bahkan untuk mereka bikin yang namanya foto competition, mereka harus kasih iming-iming, harus kasih value exchange gitu kan. Post foto kamu dan menangkan voucher belanja apa gitu kan. Aku nggak pakai dapat 500-700 foto, tapi bingung mau diapain. Ya enggak sih? Ini adalah beberapa fotonya. Terus aku mulai lihat-lihat lagi gitu. Sebenarnya ya, pembeli aku itu mungkin mereka tidak ada di ibu kota. Dan sebenarnya waktu aku kirim-kirim benar juga gitu. Ada di kota besar, tapi banyak juga yang di pinggiran kotanya. Ya. So aku pengen lihat-lihat lagi gitu. Dari sekian 500-700 foto ini, apa sih sebenarnya yang bisa aku lakukan? Ya enggak sih? Ini ada kiriman video. Aku mulai membagi-bagikan foto-foto ini ke dalam yang namanya passion point. Kenapa gitu? Aku punya percaya. Ada yang pernah dengar kalau ada yang ngomong bahwa nostalgia tidak bisa selamanya dijual untuk masa depan? Ada yang pernah dengar nggak? Pasti nggak ada yang pernah dengar kan? Nostalgia tidak bisa selamanya dijual untuk masa depan. Pasti belum ada yang pernah dengar. Kenapa? Karena yang ngomong itu adalah saya. Ya nggak ada yang pernah dengar lah yang ngomongnya gue, ya nggak sih? Oke, nah aku percaya nostalgia itu nggak bisa selamanya dijual untuk masa depan.
Aku tadinya bikin desain untuk menjual, sekarang aku harus berpikir desain yang menjual. Itu different thing. Oke. Aku membagi-bagi foto-foto yang aku terima ke dalam beberapa yang kita sebut sekarang subsegmen atau segmentasi. Ya. Segmen yang pertama traveler. Oke, traveler iyalah gitu. Pada saat itu kita lagi booming di Instagram, para traveler lagi pada keliling dunia, tiket menjadi murah, terus tiket fair itu berkembang gitu kan, antreannya panjang. Dan sebenarnya bisa dibilang mangkok ayam itu udah berada di situ. Dan ini adalah foto-foto yang aku terima ketika orang-orang itu jalan ke luar negeri. Aku nggak akan kebayang kalau misalnya mangkok ayam itu nyampe ke kota mana ini, dan ini ada di New York. Bahkan di sini pun aku nggak tahu ini ada di mana gitu kan. Dan tapi mereka foto dan mereka mempostingnya di Instagram mereka. Lumayan menyenangkan, kenapa? Karena ya mungkin aku nggak akan pernah seumur hidup aku di kehidupan kali ini bisa menyambangi tempat-tempat ini. Ya mungkin di kehidupan berikutnya lah, kita lihat nanti. Tapi pokoknya traveler adalah salah satu subsegmennya aku. Ya, segmen yang bisa selama ini kita bahas, kita garap. Yang kedua, hijabers. Oke, pembeli aku ngirim fotonya dan aku lihat iya ya, mereka tuh banyak yang memakai hijab. Berarti mereka sebenarnya marketnya aku, gitu kan? Pertanyaannya atau tantangan terbesarnya, ternyata aku baru belajar juga nih. Mohon dikasih tahu kalau aku salah. Kalau di hijab nggak boleh ada gambar makhluk hidup, ya kan? Nah terus aku bilang, tapi kan ini mangkok ayam. Iya tapi tetap ayam. Iya tapi ini mangkok. Iya tapi ini tetap ayam. Oke. Terus aja sampai lebaran monyet, ya enggak sih? Enggak nyampe-nyampe kita gitu. Lebaran kuda kali gitu. Oke, akhirnya kita bikinlah desain. Kalau ada yang tahu, ini sebenarnya aku post lah, dan kemudian penjualannya lumayan ya. Tanpa aku sadari ternyata terus banyak yang nanya, mas tanya dong Min gitu, kok nggak ada gambar mangkok ayamnya? Katanya nggak boleh. Ya udah deh, gak apa-apa ya. Ya nanti yang berikutnya ya kita ada lagi. Jadi tapi is a learning buat aku bahwa ternyata marketnya aku masih tetap ngarepin ada mangkok ayamnya gitu, dan itu nggak apa-apa untuk dipakai. Oke, ini pembantu aku Mbak Pargi yang jadi model pertamanya karena dia juga seorang hijabers. Aku pengen cerita sesuatu tentang koleksi yang ini. Kenapa? Aku lagi jalan-jalan di Plaza Senayan, terus aku ngeliat kok desainnya mirip gitu kan. Terus aku datengin, mbak boleh nggak aku foto gitu? Boleh foto aja gitu kan. Aku pengen tanya belinya di mana gitu. Oh belinya di Instagram gitu. Oh ini kado katanya, sorry. Terus kemudian aku cari ternyata ada. Jadi ternyata produk KW-nya udah ada. Oke. Produk KW-nya udah ada dan dijual dengan harga ya sepertiga dari harganya aku. Ya, desainnya plek ketiplek, paling diganti-ganti dikit lah, terus diproduksi. Aku boleh marah nggak? Nggak boleh, orang aku juga nggak original kok. Itu kan dari desain piring kaleng. Ya enggak, aku juga jiplak gitu. Kenapa aku mesti marah kalau orang jiplak juga, bener kan? Yang lebih bangga lagi ternyata udah ada barang secondnya dijual karusel. Harganya sama lagi. Dan laku gitu kan. Kenapa? Karena emang udah habis sih barang yang ini gitu kan. Dia jual di karusel. Buat aku ini adalah pencapaian terbesar dalam karir hidup aku. Menang award segala macam tuh nggak penting gitu kan. Bahwa desainnya aku udah diterima, dibikin KW-nya, terus dijual secondnya, itu udah pencapaian terbesar gitu. Kayaknya aku tuh kreatif banget lah. Gak ada yang bisa ngalahin aku pokoknya pada saat itu. Oke, itu segmen kedua. Jadi kita tadi udah punya traveler, ya udah pastilah karena itu waktu itu lagi dipakai untuk jalan-jalan, tote bag-nya. Kemudian kita punya hijabers. Segmen berikutnya, urban warrior. Aku dapat foto ini, orang wow, oke, perempuan pakai tote bag-nya aku naik motor, terus aku lihat-lihat, oh bener juga ya. Kalau kita tinggal di kota-kota besar, itu adalah perjuangan dan itu adalah
Kalian semua yang tinggal di kota besar ini, kalian adalah warrior, pejuang. Kalian menghadapi macet setiap hari, panas, hujan, bener nggak? Ngantri. Itu udah makanan sehari-hari, ya. Dan buat aku, ini adalah market yang sangat amat besar. Kemudian bikinlah pada saat itu dengan inspirasi ini yang kita sebut dengan selampe. Selampe itu ukurannya 65 kali 65 cm. Tahu nggak tuh buat apaan? Kalau hipster mah dipakai buat ikat leher, buat gaya-gaya, bener? Ya kan? Tapi sebenarnya itu dipakai untuk naik motor. Kalau kalian naik Gojek, kan sekarang tukang Gojek udah nggak bawa, udah banyak yang nggak bawa itu kan tutup kepala. Yang hijau itu kan banyak yang udah nggak bawa. Terus mau pakai apa gitu kan? Bawalah selampe dari MGKYM Shop dengan desain yang kece. Gitu. Nah, sekarang aku mau cerita lagi desain ini. Ini original nggak? Nggak, benar. Ini inspirasinya dari tombol forward. Karena aku berasanya, oh kalau di kota besar adalah tombol forward. Tapi sebenarnya kalau kalian Google pun, desain triangle image, ada desain ini, persis. Ya aku tambahin cuman ya paling ini ada pitu cecek gitu kan, ditambah-tambahin, diganti warna, ganti mangkok ayam, jadilah. Dan sampai sekarang ini adalah salah satu produk hot selling itemnya kami yang belum sempat kita produksi lagi. Nanti aku bisa ceritakan di kesempatan lain kenapa kita jarang memproduksi ulang desain kita. Ya. Oke, Traveler udah, Hijabers udah, Urban Warrior udah. Yang berikutnya, modern tradisional. Modern tradisional ini siapa sih? Aku ngeliatin gitu. Banyak yang foto-foto ketika pakai tas mangkok ayam. Mereka adalah manusia-manusia modern, kelihatan dari tampilannya dan Instagram feed-nya. Tapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut aku tradisional. Seperti misalnya gitu. Mereka suka datang ke kafe-kafe yang bentukannya kayak rumah gubuk gitu. Ya. Atau mereka suka misalnya ke Bali kemudian datang bersama penduduk sekitarnya kemudian melakukan hal-hal yang tradisional. Mulai belajar ngulek, ya gak sih? Mulai belajar apa tuh namanya pakai beras, pakai lumpang, ya. They are doing it gitu dan mereka sangat bangga melakukannya. Oke, aku bilang mereka adalah the modern traditional. Dari sini keluarlah desain ini. Ini selebriti juga. Ini adalah KOL. Kalau kalian tanya aku, kalian kenal nggak? Aku nggak kenal, beneran. Kenalan cuma di Instagram doang. Di DM-an udah, tapi kalau ketemu aku nggak berani nyapa. Bener. Nah, desainnya karena ini adalah modern tradisional. Ini yang ngambilnya dari desain apa sih? Desain batik. Bener nggak? Jadi kalau misalnya mulai saat ini aku nggak bisa lagi kayak menghina batik print. Kenapa? Oh, gue juga ngeprint batik, ya nggak sih? Kemudian karena ini modern tradisional, aku pengen cobain kalau misalnya desain tradisional ada di atas jeans. Karena menurut aku jeans itu adalah simbol modernitas. Oke? Dan ternyata hasilnya lumayan. Maksudnya sampai sekarang masih banyak yang bertanya, sis, ada nggak sis ini model desain seperti ini, produk ini masih ada apa enggak? Gitu. Nah, oh ya tambahan. Aku nggak apa-apa di Instagram atau dimanapun kalau dipanggil sis, dipanggil bro, dipanggil gan, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Oke, ini adalah, jadi kita udah ada 4. Satunya lagi adalah The Hype Beast. Bener, aku punya foto ini. Oke, gitu. Waktu aku ngeliat ini, aku tuh berasa gini, oh ternyata tote bag mangkok ayam itu, ya yang aku bikin itu bisa ya dipakai buat gaya-gaya ginian ya. Oh oke, oke cool gitu ya. Ayo kita bikinlah desainnya seperti ini. Karena ini gaya, tadinya pengen nyontek desainnya si Off-White. Tapi kata orang jangan keterlaluan lah Glenn. Udahlah. Lu boleh nyontek, tapi jangan keterlaluan sebelum nyontek Off-White. Kan lucu ya tas putih gitu terus quote unquote mangkok ayam gitu kan. Tapi terus ternyata nggak boleh nggak di-condemn. Ya udah nggak apa-apa. Anyway, desain ini pun sebenarnya juga bukan desain baru-baru amat. Ini adalah mangkok yang ditumpuk-tumpuk ya. Desainnya dari kalian pernah makan di noodle boot kalau nggak salah yang kalian makan ditumpuk-tumpuk gitu. Nah di menunya tuh ada gambar kurang lebih persis lah kayak gini.
Terus aku foto, aku bawa pulang, aku desain. Jadilah desain tas dan desain selendang, selampe dari situ. Oke, kemudian adalah the artsy. Pada saat ini kan sampai sekarang kayaknya masih deh yang bikin apa-apa sendiri, DIY, kemudian nyulam-nyulam, kemudian apa bersama, bikin makrame pada masanya, semua orang bikin makrame. Ini adalah marketnya aku. Kemudian kita bikinlah. Nah, kalau ini aku juga nyontek desainnya. Ini desain adalah desain cross stitch. Tahu yang sulaman silang-silang? Itu ada di rumah nyokap aku. Desainnya persis kayak gini, cuman warnanya aja beda. Ya, kemudian aku bikin, aku print, jadilah sebuah hijab. Dan ini adalah market terbesar. Ya, ini adalah the last market dan dia sendirian. Kenapa market terbesar? Adanya di hoodie. Karena kalau mangkok ayam, orang yang suka sama mangkok ayam bisa dibilang mereka pasti suka sama makanan. Mereka suka sama hoodie. Mereka suka dengan dunia kuliner. Makanya kenapa aku mau datang ke acara ini? Karena aku pengen kerja sama. Ya enggak sih? Ada Masak TV, ada Mbak Ade, ada Kopi Tuku. Entar kita kerja bareng dong gitu. Bisnis. Ya enggak sih? Sebenarnya cita-citanya itu. Jadi setiap pembelian satu Kopi Tuku bisa mendapatkan diskon di NJKYM. Gampang aja, entar kita atur lah ya. Oke Mas. Saya pembuka loh ini. Oke, jadi kalau dilihat ini adalah produk-produk yang kita udah bikin. Nah, ini adalah summary-nya. Itu dan ini adalah desain yang aku pakai ini. Kalau kalian tertarik silahkan bisa dibeli. Belinya dekat Lebaran aja, biasanya suka diskon. Aku nyebut ini desain rumahan. Dan kalau ditanya lagi, desain ini original apa enggak? Enggak lah. Di Google banyak bukan? Iya, cuma bedanya ya udah ditambah-tambahin motif dikit, terus ada mangkok ayamnya di situ gitu. Dan sekarang ini adalah tokonya kita di Instagram. Terus aku pikir ke diri aku sendiri gitu. Terus ini pernah dia ngeposting dan aku mikir yang dia bilang yang dulu biar berlalu, yang kini tinggal lebih lama. Kan? Romantis juga nih orang gitu kan. Terus aku mikir gimana caranya supaya kita bisa tinggal lebih lama. Ya, tinggal lebih lama itu maksudnya apa sih? Kalau aku bikin bisnis, aku nggak kepengen kalau dia cuma usianya setahun 2 tahun, abis itu udah hilang gitu kan. Atau misalnya aku bikin bisnis sebentar, terus udah nih nggak ada lagi yang beli, gitu, times up. Ini adalah bagaimana aku melihat mangkok ayam ke depan. Ya, how the unisex fashion revolution will change the way we shop. Jadi cara kita belanja sekarang, masyarakat modern udah lagi nggak bisa dibedain antara ini baju untuk laki-laki atau ini untuk baju untuk perempuan. Ini baju untuk pesta atau ini baju untuk jalan-jalan. Hari Minggu kalau kita jalan-jalan ke mall, weekend kita jalan-jalan ke mall, kita bisa ngeliat orang pakai baju kayak baju pesta. Betul? Sementara orang datang ke kantor sekarang pakai kaos dan celana jeans gitu. Terus yang benar yang mana gitu. Nah, di sini aku sangat menikmati dinamika itu, karena menurut aku disitulah nanti mangkok ayam harus berada. Terus kalau ditanya lagi, ini adalah slide terakhir. Karena mungkin saya tidak sedang mencari pengakuan, tapi saya sedang mencari pemasukan. Terima kasih. Buka aja, buka lapak.